Shalom, kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Toto Sulaiman. Pagi hari ini kita akan belajar di renungan harian. Kita ambil di 2 Korintus 12 ayat 7-10. 2 Korintus 12 ayat 7-10. Nah, saya berikan tema yaitu dampak positif dari masalah. Bapak Saudara, jangan kita sepelekan dengan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kecil dan besar pun, jika kita tidak siap dan kita tidak bisa meresponi masalah dalam kehidupan kita, bisa melemahkan iman kita. Bapak Saudara, kita akan belajar dari yang dihadapi Rasul Paulus, Bapak Saudara ya. Kita akan baca di 2 Korintus 12 ayat 7-10. Saya bacakan Bapak Saudara. 2 Korintus 12 ayat 7-10. Dan supaya aku jangan menikahkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, jika kita belajar, kita simak, cermati kisah di 2 Korintus 12 ini Bapak Saudara, terkadang itu 360 derajat dengan apa yang kita pikirkan Bapak Saudara. Karena apa Bapak Saudara? Tuhan ingin kita menikmati kuasa-Nya. Tuhan ingin kita tuh lebih lagi mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa logika kita atau pemikiran kita, secara kekuatan kita, apa yang kita punya, itu tidak sebanding dengan apa yang dipikirkan Tuhan terhadap kita. Kita boleh belajar di pagi hari Bapak Saudara. Memang Bapak Saudara dan saya itu mempunyai suatu masalah, problema itu masing-masing. Kapasitasnya beda. Mungkin ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Tergantung dari kita bagaimana menyikapinya Bapak Ibu Saudara. Namun saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya mempunyai hikmat Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, tentu kita diberi hikmat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saudara, dalam Rasul Paulus dinyatakan di ayat 7 itu Paulus diberikan duri dalam daging. Saudara, kita jika tahu duri dalam daging itu tidak enak. Saudara yang mungkin ketusuk jarum kecil aja, dari luar aja merasa sakit. Bapak Saudara, mungkin kenapa aku kecil aja sakit, apalagi ini duri dalam daging, istilahnya seperti itu Bapak Saudara, yang artinya bahkan sakit, penyakit atau masalah itu sampai masuk ke dalam tubuh kita. Saudara, dikatakan duri dalam daging. Supaya apa? Tuhan izinkan ini Saudara, supaya waktu itu Paulus tidak meninggikan dirinya. Saudara, Tuhan kejam, Tuhan rela ya anaknya disiksa. Tuhan rela ya anaknya mengalami musibah yang berat. Kok Tuhan tega ya melihat anaknya mungkin merasakan penderitaan yang berat ini? Saudara, perlu kita ketahui, duri dalam daging inilah sebuah masalah serius, masalah yang permanen yang dimiliki Paulus Bapak Saudara. Namun pagi hari ini kita mau belajar rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami masalah proses demi proses Bapak Saudara. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan Bapak Saudara. Dampak positif dari masalah Bapak Saudara. Yang pertama, menjadi sarana untuk mengubah karakter. Dalam Korintus 12 ayat 7 tadi Bapak Saudara, setiap manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda Bapak Saudara. Mungkin Bapak Saudara dengan saya mempunyai karakter yang beda. Mungkin
saudara dengan keluarga saudara, atau dengan anak, atau dengan suami istri, teman-teman, bahkan handetolan, mempunyai karakter yang beda. Di sini Tuhan dikatakan, kenapa masalah itu terus ada dalam kehidupan kita, Bapak Saudara? Karena Tuhan inginkan kita untuk mengubah karakter kita. Karakter yang bagaimana, Pak? Mungkin karakter yang tidak sesuai dengan standarisasinya Kristus. Dikatakan di Alkitab, yaitu kita harus mempunyai karakter seperti Kristus. Nah, itu mungkin yang diminta Tuhan dari depan kita, Bapak Saudara. Mungkin karakter-karakter yang mungkin dalam kehidupan kita yang negatif, yang tidak membangun. Tuhan ingin kita mempunyai karakter yang positif, yang membangun, karakter yang baik, yaitu karakter Kristus itu sendiri, Bapak Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menjadi sarana untuk melihat kuasa Allah. Soalnya ini dikatakan 2 Korintus 12 ayat 9, Bapak Saudara. 2 Korintus 12 ayat 9 saya katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, ini secara hukum rumus manusia tidak masuk akal, Bapak Saudara. Justru kata Alkitab, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu sempurna. Yang artinya apa? Di saat kita menyerahkan kehendak kita, menyerahkan sepenuhnya hidup kita dalam Tuhan, mengakui kita tidak bisa berbuat lebih, tidak bisa berbuat apa-apa dalam masalah kita, kita serahkan dalam Tuhan. Disitulah Tuhan yang akan berperang. Disitulah Tuhan yang akan menggantikan hidup kita, Bapak Saudara. Makanya tadi saya katakan, Bapak Saudara, di dalam logika kita, di dalam kekuatan apa yang kita punya, itu tidak sebanding dengan apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Namun satu hal, Bapak Saudara, semua pasti mempunyai permasalahan. Yang kedua yang Bapak Saudara, menjadikan hidup kita itu untuk melihat kuasa Allah. Bagaimana bisa kuasa Allah itu terjadi dalam kehidupan kita kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita? Itu sama aja bukan mendemonstrasikan kuasa Allah, tetapi mendemonstrasikan kekuatan kita sendiri, saudara. Kekuatan Allah itu tiada bandingannya dengan kekuatan yang ada di dunia ini, Bapak Saudara. Karena Allah itu pencipta kita. Karena Allah itu yang membentuk kita, Bapak Saudara. Allah itu yang membuat setiap kekuatan kita pribadi lepas pribadi dengan Bapak Ibu Saudara itu berbeda. Mungkin kekuatan saya bisa ngangkat besi itu mungkin contohnya saya bisa 10 kilo, Bapak Ibu bisa 15 kilo, ada yang bisa 20, bahkan lebih daripada 20. Kita bayangkan setiap atlet. Nah, atlet angkat besi, Bapak Saudara tahu kan? Setiap hari mereka latih, mereka bisa mengangkat 20 kilo. Mereka berlatih, minggu depan bisa 30 kilo. Mereka berlatih bisa 40 kilo. Tapi ada batas maksimal, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia berlatih, tetap ada batas maksimal. Nah, batas maksimal di mana? Ya di kita, dalam kehidupan kita. Tidak sebanding dengan Tuhan. Karena Tuhan kita pencipta, saudara. Dia yang berkuasa. Dia lebih berkuasa di muka bumi ini, Bapak Saudara. Yang kedua yaitu tadi, Bapak Saudara, menjadi sarana untuk melihat kuasa Allah. Di saat kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan setiap masalah kita, di situ kuasa Allah akan nyata dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Bukan berarti kita mempunyai masalah kita diam-diam saja. Nah, itu beda, Bapak Saudara. Kita mempunyai masalah, kita bawa dalam doa. Kita punya masalah, kita bawa kepada Tuhan. Tetapi saran saya, Bapak Saudara, jangan di saat kita punya masalah saja kita ketemu Tuhan. Di saat kita diberkati Tuhan, kita juga harus ketemu Tuhan. Amin. Di saat Bapak Ibu Saudara dan saya diberkati Tuhan, kita juga harus ketemu Tuhan. Jangan pas waktu kita lagi susah. Jangan pas lagi waktu kita punya masalah, kita baru ingat Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama belajar, Bapak Saudara. Yang kedua yaitu menjadi sarana untuk melihat kuasa Allah. Lalu yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga itu menjadi sarana kesaksian. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan,
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Jika sebab aku lemah, maka kuat. Saudara, hanya orang yang bisa merasakan kebaikan Tuhan, hanya orang yang bisa merasakan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya bisa berkata, karena itu aku sering senang dan rela dalam kelemahan. Saudara, di dunia yang tidak menentu ini Bapak Saudara, banyak sekali anak Tuhan tuh untuk mengucapkan kata bersyukur atau muji Tuhan itu susah Bapak Saudara. Namun pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita mendengarkan kebaikan firman Tuhan, yaitu senang dan rela dalam kelemahan, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Saudara, orang-orang yang bisa menikmati perlindungan, penyertaan, berkat Tuhan, walaupun dalam duka pun, dalam lembah kelam pun, mereka akan bisa berkata demikian Bapak Saudara. Karena apa? Yang ketiga tadi Bapak Saudara, karena kita ingin, Tuhan ingin dalam kehidupan kita itu menjadi sarana kesaksian Bapak Saudara. Baik itu kesaksian yang biasa maupun kesaksian yang luar biasa. Tetapi bagi Tuhan Bapak Saudara, kesaksian yang saya rasakan itu luar biasa Bapak Saudara. Secara manusia Bapak Saudara, kalau saya bisa bilang, itu mungkin biasa. Tetapi jika kita walaupun biasa tidak ketemu jalan keluar, tidak dapat solusinya, tidak dapat pertolongan dari tangan Tuhan, itu tidak luar biasa. Maka daripada itu Bapak Saudara, semua permasalahan yang hadir dalam kehidupan kita itu karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Pagi hari ini Bapak Saudara, kita belajar dari dampak positif dari setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Saya berdoa buat Bapak Saudara, dan dimanapun berada Bapak pagi hari ini Bapak Saudara, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Karena dari Tuhanlah kekuatan itu nyata, kuasa Tuhan itu nyata, mujizat itu nyata. Tuhan Yesus memberkati.